Halo semuanya, selamat datang di channel Injak Rumput. Hari ini kita akan membahas tentang insiden Sankebetsu, tragedi serangan beruang paling mematikan di Jepang. Daripada penasaran, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Pada musim dingin tahun 1915, desa kecil Sankebetsu di Hokkaido, Jepang, menjadi lokasi salah satu serangan hewan paling mematikan dalam sejarah Jepang. Insiden ini melibatkan seekor beruang coklat besar bernama Kesagake yang meneror penduduk desa selama beberapa hari, menewaskan 7 orang dan melukai beberapa lainnya. Beruang ini awalnya muncul di sekitar desa pada November 1915. Ia seringkali mengganggu para penduduk dengan mencuri makanan. Namun pada awalnya mereka tidak terlalu menganggapnya sebagai ancaman besar. Namun, situasi berubah drastis pada bulan Desember ketika Kesagake melakukan serangan pertamanya. Desa Sankebetsu saat itu adalah desa yang sangat terpencil, dengan beberapa rumah yang jaraknya jauh satu sama lain. Penduduknya hidup sederhana dan menggantungkan hidup dari alam. Pada awalnya, beruang Kesakage terlihat di kediaman keluarga Ikeda sebanyak 2 kali. Namun, demi keselamatan mereka terpaksa menembaknya. Beruang Kesakage terluka dan pergi, tapi itu hanya berlangsung sementara. Pada tanggal 9 Desember, beruang tersebut memasuki sebuah rumah di desa dan menyerang seorang ibu muda bernama Abe Mayu yang tengah mengasuh bayinya yang bernama Mikio. Beruang itu dengan ganas menyerang Mikio, membunuhnya di tempat. Mayu sempat mencoba melarikan diri, tapi beruang tersebut berhasil mengejarnya. Ia kemudian menyerang Mayu dengan kejam dan menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Kabar serangan ini menyebar cepat di desa, menimbulkan ketakutan di kalangan warga. Sebagai respons, tim berjumlah 30 orang dibentuk untuk mencari jasad Mayu dan menangkap beruang yang menebar teror. Sayangnya, Mayu tewas dalam serangan itu. Ini adalah awal dari serangkaian serangan brutal yang menyusul. Penduduk desa yang awalnya hanya khawatir kini diliputi teror. Mereka sadar bahwa mereka tidak lagi aman, bahkan di dalam rumah sendiri. Banyak dari mereka memilih berlindung di rumah Yasutaro. Suatu hari mendengar kabar bahwa beruang Kesakage ada di rumah Ota, beberapa pria memutuskan pergi untuk memeriksa. Sementara itu, istri Yasutaro, Yayo, sedang menyiapkan makanan ketika tanpa peringatan, beruang itu tiba-tiba menerobos jendela dan masuk ke dalam rumah, mengamuk dengan ganas. Beruang hampir membunuh Yayo jika saja tidak ada penjaga yang mengalihkan perhatiannya. Namun, amukan beruang tersebut terus berlanjut. Ia berhasil membunuh 2 anak laki-laki dan seorang wanita hamil. Sebelum menghabisi nyawa wanita hamil tersebut, beruang itu bahkan mencaplok kepalanya. Saksi mata mengatakan wanita hamil itu sempat memohon agar beruang tidak menyentuh perutnya. Tak lama setelah serangan kedua, perburuan beruang kali ini menyertakan 6 penembak jitu yang dikirim oleh polisi di kota terdekat Hoboro. Mereka memutuskan menggunakan mayat para korban untuk memancing beruang tersebut. Pada tanggal 14 Desember, tim pemburu akhirnya berhasil menemukan beruang tersebut di dalam hutan. Dengan keahliannya, pemburu itu menembak beruang dari jarak 20 yard di jantung dan kepala. Beruang Sankebetsu akhirnya mati. Beruang tersebut memiliki panjang hampir 3 meter dan berat lebih dari 300 kg. Saat dibedah, sisa-sisa manusia ditemukan di perutnya, membuktikan kengerian yang dialami desa Sankebetsu. Tragedi Sankebetsu bukan hanya menjadi pengingat mengerikan tentang kekuatan alam liar, tetapi juga merupakan salah satu tragedi terbesar yang melibatkan serangan hewan di Jepang. Hingga kini, insiden ini dikenang sebagai peristiwa yang mendorong perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan satwa liar di Hokkaido. Setiap tahun, penduduk setempat memperingati para korban serangan beruang dengan membangun monumen dan mengenang kejadian tersebut, berharap tragedi seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Demikianlah kisah tragis insiden serangan beruang Sankebetsu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar sejarah, mitos, dan kisah-kisah legendaris. Terima kasih sudah menonton.